Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan belajar online ini, yaitu belajar masalah agama Islam. Anak bapak semuanya, hari ini kita belajar mengenal huruf hijaiyah. Nah, ini mungkin anak bapak semuanya sudah ada bukunya di rumah. Ini untuk nol besarnya, ini untuk nol kecilnya. Nah, nanti anak bapak di rumah ada tugasnya di dalam buku ini. Nah, sebelum Pak Muhammad memberi tugas untuk menulis huruf hijaiyah, di sini ada keterangan sedikit tentang masalah Allah dan Muhammad. Nah, bisa yang nol besar buka bukunya di halaman kedua. Nah, ini halaman 2. Ini ada di situ Allah dan Muhammad. Nah, semalam kita sudah belajar, mungkin anak bapak lah, masalah Tuhan ini. Nah, kita semalam diberitahukan bahwasanya kita ada mempunyai Tuhan, yaitu namanya Allah. Kita mempunyai nabi, namanya Nabi Muhammad. Nah, lalu di sini disebutkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku. Nah, Allah itu yang menciptakan aku, yang menjadikan aku, yang mengadakan aku berada di dalam dunia ini. Nah, itu adalah Tuhan kita, namanya Allah. Jadi anak bapak kalau ditanya siapa yang menciptakan ikam, kalau ditanya orang, nah jawabannya siapa? Allah. Siapa yang mengadakan ikam ada di dunia ini? Jawabannya Allah. Nah, itu. Dan Allah itu tempat bersujud kita, artinya sesudah Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk sholat. Nah, di dalam sholat ada yang namanya sujud. Nah, jadi Allah Ta'ala yang menciptakan kita, sesudah Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat kita ini untuk Allah, bukan untuk selain daripada Allah. Nah, Allah itu Tuhanku, tempatku berdoa. Dan Allah itu karena yang menentukan, yang menjadikan segala sesuatunya, maka oleh karena itu kita meminta sesuatu itu kepada Allah saja. Karena Allah yang bisa memberi, Allah yang mempunyai segala-galanya. Oleh karena itu kita mintanya kepada Allah. Nah, itu Allah tadi sayanglah. Nah, sekarang Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu siapa? Nabiku. Nah, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Nah, jadi Nabi kita itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada kita untuk memberi jalan yang benar, supaya kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad terhadap kita gawi, maka nanti diupah Allah Ta'ala kita masuk ke dalam surga. Nah, itu. Nah, dan Nabi Muhammad itu nabiku, sebagai panutan dalam hidupku. Nah, sayang, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya sebaik-baik
perang sebaik-baik ikutan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai orang Islam yang bertuhankan Allah, yang bernabikan Nabi Muhammad, hendaklah kita ini menjadikan Nabi Muhammad itu adalah sebagai panutan, sebagai ikutan. Jangan sampai kita menjadikan ikutan ini selain daripada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu untuk menjadi panutan bagi kita semuanya. Jadi apabila kita mengikut akan Nabi Muhammad, artinya mengikut itu mencontoh tingkah lakunya Nabi Muhammad, perangainya, apa aja kita mau mencontohnya, maka kita nanti akan menjadi selamat, menjadi orang yang selamat, artinya nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku. Nah, ada Quran dan hadis pedomanku, Islam agamaku. Nah, ini tambahannya lagi. Jadi Allah adalah Tuhanku, nabinya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nabiku, Quran dan hadis adalah pedomanku, dan Islam adalah agamaku. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ditanya orang siapa nama Tuhan kita, Allah. Siapa nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Siapa pedoman kita, Quran dan hadis. Apa agama kita, agama Islam. Nah, di sini ada bukunya tertulisnya. Jadi bisa anak bapak di rumah sambil menghafal sama orang tuanya, supaya anak bapak semuanya berpengalaman, berpendidikan agama, sehingga menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, sampai di sini sekarang tugasnya anak bapak semuanya di rumah cukup. Nah, ini ada tulisannya, sudah cukup menebalkan tulisan yang sudah ada ini. Nah, ditebalkan. Apabila sudah selesai menebalkan, ini ada yang kosong, ditulis dengan dengan contoh yang sama dengan contoh yang di atas. Ini huruf an, in, un. Di sini tulis juga an, in, un, sama ini. Nah, kemudian ini yang masih belum jelas, belum tebal, ditebali. Nah, jadi tebali. Nyaman aja sayanglah, tugasnya kadang ngalih ada. Itu aja tugasnya anak bapak di rumah. Nah, sambil meminandui hurufnya, huruf A, sambil ditebali hurufnya. Nah, mudah-mudahan ada barokahnya. Ini untuk yang 0 besar. Yang untuk 0 kecilnya, nah ini tugasnya. Nah, halaman yang pertama. Nah, ini huruf alif. Nah, ini huruf A, alif. Nah, seperti huruf angka 1. Nah, ini ditebali dulu yang masih samar. Nanti kolom yang kosong ini ditulis huruf alif semuanya. Nah, sampai habis. Itu tugasnya anak bapak di rumah. Jadi mudah-mudahan anak bapak di rumah mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan anak bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tambah rajin belajarnya, tambah semangat. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ampun maaf, minta ridho, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.